Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon, gerakkanlah kami untuk dengan setia mengikuti Dia, tinggal bersamanya, mendengarkan sabdanya, dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada hari itu, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, maka katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berlari di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel makin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan,
memuji Allah kita. Kurban dan persembahan tidak kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah menemukan Mesias, yaitu Kristus.
Ia mendatang kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dua orang muridnya di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap panggilan adalah karya Allah. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini, baik bacaan pertama maupun Injil, menggambarkan panggilan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk ambil bagian dalam karya Allah. Tokoh dalam Perjanjian Lama disebutnya tadi Samuel, dan tokoh Perjanjian Baru, Injil, disebutnya murid-murid Yesus yang pertama. Kisah panggilan Samuel tentunya menarik kita renungkan. Karena berawal dari kepiluan hati ibunya yang bernama Hana, yang berdoa di rumah Tuhan dan bernazar, "Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya." 1 Samuel bab 1 ayat 10-11. Dan ternyata Tuhan mengabulkannya. Maka anaknya setelah lahir ia beri nama Samuel. Artinya, aku telah memintanya dari Tuhan. Dan setelah disapih, ia menyerahkan kepada Imam Eli di Silo. Katanya, aku pun menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Seumur hidupnya ia diserahkan kepada Tuhan. 1 Samuel bab 1 ayat 20 dan 28. Dan sejak saat itulah Samuel menjadi pelayan Tuhan di bawah asuhan Imam Eli. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suatu panggilan yang dinadarkan oleh seorang ibu sejak berharap memiliki keturunan dan benar direalisasikan. Bukankah pengalaman Ibu Hana ini patut pula kita contoh untuk menumbuhkan benih-benih panggilan dalam setiap keluarga Katolik, keluarga kita.
yakni berdoa agar sekurang-kurangnya dari salah satu keturunan kita itu dinadarkan untuk menjadi pelayan Tuhan sejak masih dalam kandungan. Tapi apakah kita pernah bernadar begitu? Ya, sekurang-kurangnya setelah anak lahir lalu dibimbing sedemikian rupa, dibaptiskan dan akhirnya boleh menerima komuni pertama, ya dibimbing untuk mau menjadi misdinar misalnya. Karena peran misdinar tentu bagi gereja Katolik amatlah penting. Di altar ini senantiasa dilayani dua kategori atau kelompok, satu AI atau asisten imam, dan yang kedua misdinar, sama-sama melayani altar. Namun AI kalau dipikir semacam karirnya mentok, artinya ya sampai AI saja, tidak pernah lebih daripada itu. Beda dengan misdinar, lebih-lebih laki-laki. Ada peluang terbuka untuk meniti karir dari misdinar. Siapa tahu mau masuk seminari, lalu akhirnya melamarkan diri menjadi seorang imam, diterima, dan akhirnya ditabiskan menjadi imam. Ada langkah tidak seterusnya jadi misdinar, tetapi menjadi imam. Dan bisa terbuka lagi, tidak hanya sekedar berhenti menjadi imam, masih ada peluang untuk menjadi uskup. Kebetulan Surabaya ini kosong, maka kalau ada imam jadi uskup tentu suatu hal yang sangat luar biasa. Siapa tahu dari Juanda atau Semambung, suatu hal yang baik. Masih ada peluang lagi, andai kata terus karirnya meningkat, tidak hanya dipilih menjadi uskup, bisa dipilih menjadi seorang kardinal. Kardinal dari Indonesia, berawal dari Semambung, luar biasa kan? Masih ada peluang lagi, tidak hanya sekedar kardinal, mungkin tahta lowong di kepausan, siapa tahu dipilih menjadi seorang paus. Paus dari Semambung, luar biasa kan? Suatu hal yang luar biasa, ada peningkatan dari nadar seorang ibu menjadi seorang paus. Suatu hal yang tentu kita patut syukuri. Itulah salah satu panggilan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kepada panggilan seorang Samuel. Kisahnya sebagaimana kita dengar tadi, ia memang dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, di mana panggilan yang mulai dari penadaran seorang ibunya sampai diserahkan kepada Imam Eli, akhirnya menjadi pelayan Tuhan. Memang tekanannya bukan pada sejarahnya, tetapi pada nilai panggilannya sebagai seorang nabi. Disebutkan dalam kisah tadi, di mana diketemukan adanya beberapa ciri panggilan seorang nabi. Sekurangnya ada 6 poin ciri menjadi panggilan seorang nabi. Yang pertama, kesediaan untuk mematuhi Tuhan yang telah memilihnya. Yang kedua, kemiskinan batin yang tidak memiliki apa-apa, namun siap sedia menerima segala-galanya. Yang ketiga, semangat mencari Tuhan yang mendekatinya. Yang keempat, setia akan perutusan betapapun sulit dan berat sekalipun. Yang kelima, adanya keyakinan bahwa dirinya selalu ditopang oleh sabda ilahi. Dan yang keenam, penemuan bahwa Tuhan itu ternyata senantiasa hadir di mana-mana dan selalu membantunya. Itulah yang tertera di dalam bacaan pertama tadi, dan itu menjadi semacam ciri untuk panggilan seorang nabi yang bagi Samuel ia ungkapkan dengan kalimat indah, walaupun mengikuti anjuran Imam Eli yang mengasuhnya, yakni bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Itulah yang diungkapkan oleh Samuel dan dihayati dan benar-benar dilaksanakan. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Tampaknya mudah mendengarkan, padahal tidak juga. Walau kita juga dianugerahi Tuhan telinga yang baik atau berfungsi, bahkan 2,
namun tidak otomatis mudah untuk digunakan dengan baik. Karena bagaimanapun juga mendengarkan itu mesti melibatkan hati. Sebab kalau mendengar tidak ada hati, reaksinya berbeda-beda. Satu kata dibalas 10 kata, satu kalimat dibalas 20 kata, satu alinea dibalas satu bab, dan seterusnya. Bahkan satu kata bisa dibalas dengan gebrakan pintu atau meja, brok, 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 ngamuk bisa terjadi. Itulah tanda betapa tidak mudah juga mendengar. Maka kalau ungkapan dari Samuel, bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan, ngrungokne Gusti sabdo. Bukan hal yang mudah, suatu yang nyata. Mari kita mengadakan pendalaman tafsir. Untuk apa pendalaman? Terlalu dalam, kedelep engko. Nah, jadi tidak usahlah untuk pendalaman segalanya. Biarlah seperti ini saja. Namun Samuel benar-benar bersedia untuk mendengarkan dan ternyata memang Tuhan berkenan kepadanya. Sehingga dinyatakan tadi ia disertai Tuhan dan tak satu pun dari firman Tuhan itu dibiarkannya gugur. 1 Samuel bab 3 ayat 19. Itulah pengalaman panggilan seorang Samuel. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, panggilan dalam perjanjian baru atau Injil kita dengar tadi yakni dialami oleh murid-murid Yesus yang pertama. Mereka tidak mengalami proses panggilan seperti Samuel. Dapat dikatakan mereka mengalami panggilan itu sudah ketika mereka memiliki pekerjaan. Dalam tanda petik panggilan terlambat. Tetapi tetaplah Tuhan memanggil. Maka mereka menerima panggilan itu lalu berani untuk mengambil keputusan meninggalkan yang lama, mengikuti panggilan baru oleh Yesus Kristus dan akhirnya memutuskan hidup tinggal bersama Yesus. Hal demikianlah yang tadi kita dengar pengalaman Andreas dan seorang temannya, memang tidak disebut siapa namanya. Mungkin juga yang menulis Injil ini Yohanes. Dan itulah yang benar-benar ia pun kerjakan di dalam panggilannya itu. Maka ketika Yesus diikuti oleh dua orang murid Yohanes, di saat Yohanes guru mereka tadi menyatakan ketika Yesus lewat, lihatlah anak domba Allah, lalu diikuti oleh dua orang murid Yohanes Pembaptis, satu di antaranya Andreas. Lalu Yesus merasa ada yang mengikuti, ia menoleh ke belakang lalu bertanya kepada yang mengikuti, apakah yang kamu cari? Pertanyaan Yesus ini kiranya tidak hanya semacam spesifik ditujukan kepada dua orang yang mengikuti dirinya, tapi juga kepada siapapun dalam zaman apapun, generasi apapun yang ingin juga mau mengikuti Yesus. Pertanyaan dasarnya sama, apakah yang kamu cari dalam kehidupan ini? Inilah kalimat pertanyaan kuncinya. Masing-masing kita tentunya harus menjawabinya secara tepat. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, karena dua orang murid Yohanes Pembaptis tadi ditanya rupanya begitu mendadak, tidak siap harus memberi jawaban apa, maka mereka menjawab ya sekenanya saja dengan ungkapan, Guru, di manakah engkau tinggal? Ayat 38. Jawaban sekenanya ini justru membuka kesempatan bagi Yesus untuk mengundang mereka. Coba andai kata Yesus tadi menjawab dengan mengatakan, oh saya lagi tinggal di rumah si A atau si B, atau disinilah alamatnya. Nah pasti tindak selanjutnya tidak ada relasi untuk mengenal Yesus secara lebih dekat atau lebih dalam. Maka jawaban Yesus yang ia pilih adalah, marilah dan kamu akan melihatnya. Persoalannya melihat apa? Tentu bukan melihat rumah Yesus, sebab rumah Yesus ada di Nazaret di wilayah Galilea. Sedangkan waktu ia berada dan diikuti oleh dua murid Yohanes,
ada di tepi Sungai Yordan, kemungkinan di Betania, di daerah Yudea, yang jaraknya lebih dari 100 kilometer dari Nazaret. Dan kata lain, ya tentu Yesus tidak bermaksud melihat rumahnya di Nazaret. Jadi dapat dipastikan Yesus mengundang mereka bukan untuk melihat tempat tinggalnya, tetapi untuk mengenal dirinya lebih dekat lagi. Siapa dirinya dan dikenal oleh mereka. Untuk menjalin hubungan pribadi dengannya. Dan dengan demikian menjadi muridnya. Ada kesempatan untuk benar-benar mengambil keputusan yang tepat. Yesus ingin merekrut mereka sebagai rasul-rasulnya, tetapi ia juga mau supaya mengenalnya secara benar, jangan mengikuti begitu saja, diandaikan bak seperti kucing dalam karung, jadi tidak mengerti sejatinya bagaimana, tapi hanya manut gerubyuk. Nah, tidak semacam itu yang rupanya Yesus maui untuk menjadi murid-muridnya. Terbukti tidak membutuhkan waktu lama, mereka tadi, dua orang murid Yohanes Pembaptis, menemukan suasana yang baru di dalam diri Yesus. Disebutkan mereka tinggal bersama Yesus pada pukul 4 sore. Tidak jelas sampai berapa lama tinggalnya di situ, tapi disebutkan ketika Andreas, salah seorang dari dua murid Yohanes Pembaptis tersebut, menemui Simon, dia berkata, kami telah menemukan Mesias, yakni Kristus. Ayat 41. Bukankah Yohanes Pembaptis gurunya menyatakan, lihatlah anak domba Allah. Sekarang setelah bersama tinggal di tempat Yesus, dua orang murid tersebut, satu di antaranya sekali lagi Andreas, ternyata mengakuinya Yesus adalah sebagai Mesias. Nah, hubungan pribadi dengan Yesus inilah yang mulai terjalin sehingga membuahkan pemahaman baru. Hubungan inilah yang akan membentuk mereka nantinya menjadi rasul-rasulnya yang dikehendaki. Itulah sangat nyata proses bagaimana mereka meniti panggilannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan demikian pula kita pun diundang untuk memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, karena kita pun juga adalah pengikut Yesus. Ketika kita dengan memutuskan secara jelas, hitam atas putih, tak terbantahkan dan tak terhapuskan, menjadi pengikut Yesus sebagai orang Katolik dibaptis. Ini jelas tidak bisa dibantah dan tidak bisa dihapus. Kita benar-benar pengikut Yesus, hitam atas putih, telah dibaptis. Kecuali yang masih mau untuk menerima baptisan. Saudara-saudari, lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjalin hubungan pribadi? Hubungan pribadi tentunya bukan hanya mengenal Yesus secara intelektual atau hanya mengenal Yesus dalam arti pengetahuan, mengetahui tentang Yesus, tahu tentang Yesus, tidak hanya tentang atau hanya memiliki gerakan emosional, merasa nyaman hanya saat-saat senang. Ketika tidak senang, ya akan dipikirkan ulang. Tidak semacam itu. Tetapi mengenal pribadi Yesus memang harus memiliki hubungan dengan Yesus. Jadi benar-benar kita berhubungan dengan Yesus, bukan tentang Yesus atau senang dengan Yesus semasa senang. Ingat bahwa setan pun tahu tentang identitas Yesus. Siapa dia? Engkau yang kudus dari Allah. Tetapi setan tetaplah setan, tidak pernah bertobat. Itu soalnya. Saudara-saudari, kita semua akan mengalami mungkin saat-saat di mana merasa tidak nyaman, alias harus memikul salib, itu juga dengan Yesus. Sekiranya kita mengalaminya demikian, apakah kita tetap setia mengikuti Yesus? Ataukah mulai mengulang pemikirannya dan akhirnya memutuskan berhenti di tengah jalan dan akhirnya malah mengambil keputusan murtad? Ini kan sesuatu yang sungguh-sungguh kontras. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hubungan pribadi dengan Yesus berarti
Kita memang memilih Yesus dalam iman sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan kehendak bebas. Sama halnya seperti ditunjukkan oleh dua orang murid Yohanes Pembaptis tadi. Hubungan demikian ini dikehendaki dan dihayati secara konkret dalam doa, dalam perenungan firman Tuhan, berpartisipasi di dalam sakramen, menjalani keutamaan-keutamaan Kristiani, terutama cinta kepada Tuhan dan sesama, hidup dalam komunitas yang harmonis, melayani sesama, serta menjauhi dosa. Namun juga di dalam kepahitan hidup, penderitaan, sakit penyakit, kesepian, hidup rohani terasa kering, tetaplah setia mengikuti Yesus. Iman demikianlah yang harus dikehendaki dan dipenuhi setiap hari, bahkan setiap saat, terutama ketika hati kita mulai meragukan Tuhan. Inilah yang harus kita gembleng di dalam pergulatan mengimani Yesus. Maka jika kita ingin melihat sejauh mana hubungan pribadi kita dengan Yesus, ya marilah kita melakukan introspeksi diri, apakah dari hari ke hari kita menjadi pribadi yang semakin baik berkat iman kita kepada Yesus, ataukah justru kebalikannya, malah mandek, stagnan, bak seperti kucing dalam karung yang sungguh-sungguh kita tidak tahu harus bagaimana. Lalu menjadi bingung tanpa pedoman yang jelas dan tidak yakin. Inilah yang benar-benar harus kita gumuli. Mari kita benar-benar meningkatkan iman kita kepada Tuhan Yesus yang benar-benar telah welcome kepada kita. Mari dan lihatlah. Itu artinya kita diterima oleh Dia untuk mengenal Dia secara mendalam dan tetap bersama Dia. Bukankah itu tujuan hidup kita? Kita mau mengakhiri hidup, ya dalam arti mau tinggal bersama Tuhan, bahagia bersamanya. Itulah cita-cita kerinduan kita siapapun. Karenanya mari kita wujudkan hidup beriman yang handal. Yang sering saya ungkapkan itu handal dalam arti mengimani Yesus itu dengan madep, mantep, jejek, ajek, sregep, tatak, nganti tutuk. Tuhan memberkati kita.